Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Tribuners juga dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jaretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners dalam program kita di siang hari ini, yakni program Ngobrol Virtual edisi Jumat 17 April 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda, dan tentunya banyak juga informasi-informasi yang akan kita bagikan pada tayangan podcast seperti di siang hari ini. Di mana khusus hari ini kita akan membahas satu ajang yang tentunya bergengsi dan juga menarik untuk kita ulas lebih lanjut. Ada satu turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 yang akan segera terlaksana dan juga merupakan ajang bergengsi yang bukan hanya sekedar untuk kemudian menjadi laga kompetisi, tapi akan juga diharapkan menjadi wadah lahirnya pemain-pemain muda berbakat dan bertalenta. Dan untuk membahas hal tersebut tentunya tidak lepas dari bagaimana kerja-kerja dari panitia pelaksana. Maka dari itu siang hari ini kita hadirkan sosok yang menjadi motor penggerak di balik turnamen ini. Ada Bapak Pala Munafra Hafid selaku Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Wali Kota Cup 2026. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Vio. Iya, bagaimana kabar, Pak Pala? Alhamdulillah sehat, Vio. Selalu sehat, semangat terus, Vio. Alhamdulillah. Ini menyongsong juga kegiatan yang akan terlaksana, Pak ya. Mungkin walaupun masih ada beberapa bulan, kurang lebih 1 bulan lebih, Pak ya. Ini persiapannya atau juga pematangannya. Tapi luar biasa sudah banyak agenda rangkaian yang kemudian dihadirkan. Mungkin boleh ceritakan sedikit dulu, Pak Pala. Tadi sudah dijawab juga kondisinya sehat walafiat. Lalu di hari kemarin atau mungkin juga hari-hari sebelumnya sedang sibuk-sibuknya dengan agenda apa nih, Pak Pala? Ya, karena ini adalah amanah kita diberikan kepada panitia untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola ini. Tentunya ini hal yang sangat luar biasa, Vio, karena seperti kita ketahui bahwa turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 ini adalah turnamen Wali Kota Cup pertama di era Pak Api sebagai wali kota. Tentunya panitia berbenah bekerja semaksimal mungkin untuk membuat turnamen ini lebih meriah, lebih bergengsi dan lebih berbobot. Hal itu tentunya perlu kerja keras dari seluruh panitia. Betul. Kira-kira begitu, Vio ya. Jadi total ada berapa panitia pelaksana nih, Pak, yang tergabung? Memang di kepanitiaan kami ini, Vio, itu kami mengurangi dengan komposisi panitia yang boleh dikata sedikit. Atau tujuannya adalah untuk agar supaya teman-teman panitia itu lebih fokus dan semua teman-teman itu bekerja maksimal. Karena kita tidak bikin panitia yang gemuk, tetapi agak lebih ramping, tetapi hasil yang lebih maksimal. Kira-kira gitu. Tapi mungkin Pak Pala sendiri mungkin boleh ceritakan juga nih sedikit banyaknya yang bisa disampaikan mengenai seorang Pak Pala, kemudian apa yang melatar belakanginya hingga dipercayakan nih menjadi seorang ketua pelaksana. Ini cuma menjalankan amanah saja. Karena bagaimanapun juga ini tantangan buat saya sendiri ya untuk melaksanakan satu event sepak bola. Saya beberapa kali memang membuat satu event, tetapi ini sekelas Wali Kota Cup ini merupakan satu tantangan tersendiri ya. Bagaimana kita membuat satu turnamen itu bisa bermanfaat buat masyarakat Makassar tentunya, dan yang lebih penting bisa menjadi motivasi buat anak-anak muda untuk mengembangkan karir di bidang sepak bola. Begitu kira-kira. Ini kali kedua bertemu bersama Pak Pala ya. Iya, kali kedua bertemu dengan bersama Pak Pala. Lalu di segmen sebelumnya itu kita juga sudah kemudian mengulas bagaimana kemudian Pak Pala juga menjadi seorang ketua, Pak ya. Ini apa yang kemudian melatar belakangi Pak Pala menerima amanah ini lagi, Pak? Artinya kan mungkin eventnya skalanya beda. Betul. Kemudian porsinya juga beda. Ini lebih besar lagi, Pak. Ada tanggung jawab yang besar juga yang diamanahkan. Nah, pertimbangannya apa sehingga Pak Pala mau menerima amanah ini? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini, Vio. Event itu adalah satu kegiatan yang tentunya punya latar belakang dan punya tujuan. Bagi saya, kepercayaan itu adalah merupakan suatu amanah dan tantangan buat saya. Ya, sebagai ketua tentunya kan banyak hal-hal yang kita buat, banyak hal-hal baru yang kita dapat. Nah, inilah kira-kira yang merupakan dasar sehingga saya berkeinginan dan mau menerima amanah sebagai ketua panitia pelaksana
turnamen sepak bola Wali Kota Cup ini, Vio. Artinya Begitu, juga Ki. ada niat dari Pak Pala juga ya, yang Ya, kemudian hadir dan ya, juga ingin membersamai, ya, menyukseskan ya, kegiatan itu turnamen dia. sepak bola Ya, ini. karena saya juga kan hobi sepak bola, Oh Vio. gitu. Oke, kalau gitu kita ulik dulu Pak. Pak Pala mungkin sejak umur berapa aktif di dunia sepak bola? Saya itu dari SMP sudah main bola, ya kan. Sudah ada tim bola, terus masuk SMA juga lebih-lebih saya aktif di sepak bola. Dan setelah selesai sekolah dan masuk usia yang tidak muda lagi, tetap saya Iya. aktif. Sampai saat ini saya masih aktif bermain bola, meskipun tidak porsinya seperti dulu lagi. Tetapi saya ini sangat mencintai bola dan saya hobi bola dan saya sangat ingin bahwasanya bola ini menjadi satu hal yang luar biasa, terutama bagi saya dan bagi orang lain, Vio. Di tengah gempuran banyaknya olahraga cabang baru Pak ya, cabang olahraga Ya, betul. baru yang, Betul, betul. yang sedang ini Ya, hype ya, di ya, tengah-tengah ya, ya, masyarakat atau ya. juga anak muda, Betul. ini yang kemudian mau dikembalikan lagi Pak semangat dan juga energinya. Seperti itu mungkin tujuan dari hadirnya turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2020 ini Pak, atau mungkin ada visi lain yang kemudian hadir Jadi di event begini, ini? Vio, kita harus tarik ke belakang dulu kan. Makassar ini sudah memiliki tim itu dari tahun 1920-an. Itu PSM sudah ada. Iya. Sejarah panjang sepak bola Makassar ini tentunya menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Mulai dari era Ramang, ya kan, Betul. sang legend kita yang kita cintai, sampai saat ini banyak melahirkan pemain-pemain muda yang bertalenta di Makassar. Hal ini tentunya yang sangat penting kita garis bawahi agar supaya kesinambungan pemain ini tidak terputus, ya kan, terus berjalan, melahirkan pemain-pemain muda yang bertalenta yang tentunya akan berkontribusi kepada klub kebanggaan kita PSM Makassar dan juga mungkin ke nasional, begitu kira-kira, Vio. Jadi ada sisi historisnya Pak ya? Historinya yang perlu Oke. kita ini. Tapi mungkin dari Pak Wali sendiri punya gambaran besar gitu ya, pastinya ingin ada perbedaan dari event-event sebelumnya, Iya. masih dengan serupa dengan Wali Kota Cup, tapi pastinya ada hal baru Pak yang kemudian dihadirkan. Itu dalam ranah atau mungkin dalam sisi apa yang kemudian menjadi hal baru? Ya, jadi begini, Vio, Wali Kota Cup ini kan ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Iya. Mulai dari eranya Wali Kota Pak Iya sampai Pak Dani itu dilaksanakan. Mungkin hampir setiap tahun. Oke. Dan kali ini Wali Kota Cup, turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 ini adalah Wali Kota Cup pertama di era Pak Api sebagai Wali Kota Makassar. Betul. Kita ketahui sama-sama, Vio, bahwasanya Pak Api ini kan adalah merupakan tokoh sepak bola nasional. Iya. Beliau pernah menjadi manajer PSM. Tentunya kita lihat bahwa kepedulian beliau terhadap dunia sepak bola itu khususnya untuk pembinaan pemain-pemain muda itu sangat tinggi sekali. Sehingga tentunya dengan pertimbangan begitu, beliau sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini. Agar supaya seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya kesinambungan pembinaan usia dini itu tetap berjalan terus. Karena ini kepedulian beliau untuk mau melihat Makassar ini menjadi gudang pemain khususnya di Indonesia barangkali. Gitu. Jadi ada harapan regenerasi yang Ya. lebih banyak lagi Banyak Pak ya lagi, betul. dari pemain-pemain muda Ya. saat ini. Gitu. Ya, Oke. betul, kira-kira. Baik, berarti kalau untuk pertanyaan mengenai kesibukan dari Pak Pala dan juga panitia pelaksana lainnya menyongsong adanya event ini, turnamen sepak bola di tahun 2026 seperti apa Pak? Apakah mungkin masih ada beberapa hal yang memang lagi dikejar atau seperti apa yang iya. bisa dijelaskan? Jadi memang kita jujur akui bahwasanya waktu yang Iya. persiapan ini begitu pendek. Tetapi saya optimis dengan panitia yang mendampingi sama kita kerja bersama ini mempunyai kapabilitas kerja yang cukup luar biasa. Sekarang ini kita sudah sampai saat ini, Vio, kita buka pendaftaran baru 5 hari. Iya. Itu sudah hampir 20 pendaftar. Nah setelah hari ini saya cek, itu sudah 29 pendaftar. Dan ini kan waktu masih ada beberapa lama. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya kuota 32 tim itu akan terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, Vio, memang 32 tim itu kita batasi kenapa? Karena kita ingin bahwasanya turnamen ini betul-betul berkualitas. Ini sampai, Vio, persyaratan yang kita berikan kepada tim yang ikut berlaga itu, coachnya itu pelatih itu minimal sertifikat D. Ya. Ada syarat-syarat Ada tertentu ya. syaratnya itu agar supaya apa? Benar-benar anak-anak muda ini dibina, didampingi oleh pelatih yang
berkualitas. Sehingga nanti tentunya pemain-pemain muda itu skillnya akan naik dengan didampingi oleh pelatih-pelatih yang sertifikasi D tadi. Kita melihat bahwasanya dinamika sepak bola kan terus berkembang, Vio. Tentunya pelatih-pelatih yang bersertifikasi itu akan belajar terus juga untuk memberikan masukan kepada anak-anak muda kita, karena aturan-aturan kan juga terus berputar ya, sesuai dengan statuta FIFA, mungkin aturan dan lain-lain itu banyak yang ada perubahan-perubahan. Nah ini tentunya kan harus sampai ke pemain muda anak-anak ini agar supaya mereka paham betul bagaimana aturan. Sehingga harapan kami benar-benar turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2020 ini bisa melahirkan pemain-pemain PSM, pemain-pemain muda yang kelak bisa berkontribusi dan bergabung ke tim kebanggaan kita. Betul, PSM Makassar. Oke, Makassar. Oke, baik. Berarti mungkin ada 2 pertanyaan yang kemudian bisa Vio ajukan juga kepada Pak Pala dari statement terakhirnya. Tadi sebutannya ada syarat-syarat tertentu juga dari 20-an tim yang sudah mendaftarkan diri, dan ternyata hanya 32 tim saja yang bisa berlaga di turnamen ini, Pak ya. Betul. Dan tentu masih ada kesempatan juga buat tim-tim lainnya. Maka dari itu mungkin melalui siaran ini, tim-tim kebanggaan dari daerah mungkin atau juga di Kota Makassar yang belum mendaftar bisa segera mendaftarkan diri, Pak ya. Oke. Yang kedua adalah kemudian selain dari ada syarat tertentu, kemudian pertanyaan selanjutnya, lokasi kegiatannya ini akan berlangsung di mana, Pak? Iya. Oke, Vio. Jadi 32 tim ini memang ada beberapa yang mendaftar dari daerah, tetapi tentunya kan karena ini turnamen Wali Kota Cup Makassar, tentunya kita prioritaskan untuk tim di Makassar, klub di Makassar ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada tim-tim dari beberapa kabupaten yang ingin berlaga, ingin juga mengikuti kompetisi yang begitu bergengsi ini. Mereka juga ingin melihat, mengukur kekuatan dengan bersaing dengan tim-tim Kota Makassar. Nah, tempat pelaksanaannya ini, Vio, itu insya Allah kita laksanakan itu di lapangan Telkom. Ya, pertimbangannya ada beberapa hal. Salah satunya adalah Telkom itu adalah merupakan salah satu lapangan Telkom ya, salah satu lapangan yang representatif. Ukurannya juga sudah ukuran internasional. Bagaimana caranya kita mengajak anak-anak muda itu berlaga di lapangan yang berstandar, ya kan, agar supaya mereka terbiasa di situ. Yang kedua, Vio, adalah kita juga ingin meningkatkan kualitas dari segi publikasi. Karena turnamen ini harus ramai, gaungnya harus kemana-mana, agar supaya masyarakat Makassar bisa mengetahui bahwa ada kegiatan turnamen sepak bola di lapangan Telkom. Nah ini nanti tentunya satu hal yang sangat prinsip buat panitia, bagaimana publikasi ini menyebar di Kota Makassar. Dan nanti ya salah satu adalah yang membuat beda kami dengan wali kota turnamen sepak bola sebelumnya adalah publikasi ini kami lebih intens. Nanti dalam waktu dekat nanti kami adakan launching. Setelah terpilih 32 ini, kita adakan acara launching, insya Allah diadakan di Anjungan Karibosi, dan kita akan undang legend-legend PSM akan hadir di sana nanti. Insya Allah mudah-mudahan kalau diperkenankan, mungkin tim PSM yang aktif sekarang ini kita panggil juga untuk memeriahkan launching, agar supaya benar-benar tim-tim yang ikut itu merasa bangga dengan hadirnya mereka. Itu nanti bisa jadi motivasi, Vio, kira-kira bahwasanya saya dilihat oleh senior saya dilihat oleh legend saya, mereka mengetahui semuanya, sehingga motivasi itu begitu besar. Kira-kira begitu. Atau mungkin juga ada inspirasi gitu yang bisa muncul dari para peserta ketika bertemu nanti dengan pemain PSM yang aktif sekarang, Pak, gitu. Tentu itu, Vio. Itu yang juga menjadi harapan dari panitia pasti. Iya, karena turnamen sepak bola Wali Kota Cup kali ini kita juga membuat menyandingkan event-event jadi Wali Kota Cup bukan hanya olahraga, tapi ada unsur entertain di situ. Nanti di lapangan, Vio, kita akan menempatkan beberapa booth di sana untuk merchandise dan lain-lain, agar supaya benar-benar antusias masyarakat untuk hadir menyaksikan pemain muda kita berlaga ini ada hiburan lain. Jadi satu hal yang sangat luar biasa, dan juga nanti setiap hari, Vio, untuk penonton kita adakan undian door prize setiap hari. Karena ini pertandingan kan selama 30 hari, Vio. Nah, bagaimana untuk memanggil animo masyarakat untuk datang? Ya kita kasih hiburan,
kita kasih door prize setiap ada kegiatan setiap hari agar supaya lebih ramai, lebih meriah kira-kira gitu Vio ya. Jadi ada beberapa rangkaian acara juga Banyak Pak ya rangkaian yang acara, sejalan ya. dengan turnamen Wali Kota Cup 2026 tahun ini betul. gitu. Oke, dan ini akan berlangsung di tadi lapangan Telkom, lalu berlangsungnya di bulan Juni, Juni tanggal 1 hingga 30 Juni Pak ya. Iya, ini informasi buat Tribuners juga mungkin yang sudah melihat informasi di luar, betul. tapi belum lengkap. Nah, silakan saksikan tayangan ini sampai selesai Pak. Ya. Karena bersama dengan Ketua Panitianya hari ini. Lantas Pak, mungkin menjadi pertanyaan, tadi kan ada beberapa tim juga, baik itu dari yang difokuskan adalah tim dari Kota Makassar, dan juga pastinya mungkin ada peluang juga bagi tim-tim yang dari luar daerah. Nah, lantas kenapa kemudian turnamen ini menjadi penting untuk Kota Makassar Pak? Iya, sangat penting untuk untuk tim Kota Makassar. Kenapa? Karena selama ini kan tim sepak bola klub yang ada di Makassar kan begitu intens melakukan pembinaan, latihan pembinaan. Latihan terus. Nah, jadi perlu diadakan satu turnamen untuk membuka ruang kepada tim atau klub untuk berkompetisi. Nah, di sini nanti kan mereka bisa mengukur sampai di mana latihan mereka selama ini dan sampai di mana kemampuan setiap pemain untuk meningkatkan kualitas dan berlaga di event gengsi seperti Wali Kota Cup 2026 ini. Begitu kira-kira. Berarti ada wadah baru yang ingin diberikan dan juga dihadirkan ruang untuk mereka bisa melihat sejauh mana sih kemampuan mereka. Betul. Tapi pasti ada tantangan juga Pak yang hadir. Mungkin dari segi panitia pelaksana, itu tantangannya dalam ranah apa Pak? Kalau tadi dalam 5 hari waktu pendaftaran sudah dibuka, sudah banyak yang mendaftar, tantangannya ada pada hal apa dong Pak? Tadi banyak rangkaian acara juga, kemudian animo masyarakat pastinya sudah meningkat juga sejak awal dimulai pendaftaran. Betul. Tantangannya di arah mana nih Pak? Setiap event, setiap kepanitiaan tentunya ada tantangan, ada tantangan masing-masing. Tetapi kan banyak tantangan, tetapi dengan kepanitiaan kami yang begitu solid, yang benar-benar panitia yang berpengalaman, kami bisa meminimalisir tantangan tersebut. Yang terutama yang paling utama adalah mengenai lapangan, Vio. Yang selama ini kan lapangan itu dilaksanakan di lapangan Hasanuddin, karena berbagai pertimbangan. Jujur kami survei beberapa lapangan di Kota Makassar untuk menyelenggarakan ini. Tetapi setelah kami rapat, dan pertimbangan memakai Telkom ini cukup panjang, Vio. Cukup panjang dengan berbagai aspek sarana pendukung khusus untuk mensukseskan acara ini itu kita benar-benar dirapatkan. Kita melihat item per item bagaimana lapangan dari segi lapangannya sendiri, fasilitas apa yang ada di lapangan, toilet, keamanan penonton, parkir dan lain-lain. Itu kami pertimbangkan semuanya. Tujuannya adalah merupakan agar benar-benar kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Kira-kira tantangan-tantangan begitulah kira-kira yang kami. Adapun tantangannya pasti ada, walaupun kecil, tapi ada solusi yang bisa hadir. Mungkin bisa kita ulas sedikit Pak dari dokumentasi yang telah dikirimkan Pak Pala. Mungkin kita akan bahas juga bersama Tribuners. Seperti ini Pak, ini lokasinya ada di mana dan kemudian lagi ada aktivitas seperti apa nih Pak? Jadi ini lapangan Telkom, Vio. Tentunya kan pembenahan lapangan dan untuk memberikan lapangan yang representatif, yang sesuai standar, benar-benar kita ukur. Kita lihat lapangannya, kita perbaiki, kita renovasi agar supaya benar-benar lapangan ini benar-benar layak untuk satu turnamen sekelas Wali Kota Cup. Panitianya coba lihat, Vio, panitia ini bekerja keras melihat segala sesuatu, item per item di lapangan yang ada fasilitasnya, kita perbaiki benar-benar agar supaya penonton bisa menikmati, pemain bisa berlaga secara nyaman. Itulah kira-kira, Vio. Ini teman-teman sudah mengukur kiri kanan, melihat kondisi lapangan, apa yang perlu kita benahi, kira-kira begitu, Vio. Baik, berarti sejalan dengan kemudian persiapan dari panitia pelaksana, lantas mungkin bisa dijelaskan juga Pak, Pak Pala mengenai format pertandingan dari kedua 32 tim nantinya seperti apa? Oh iya, itu yang sangat penting, Vio, kita bahas memang. Bahwasanya 32 tim ini kita bagi 8 pool. Satu pool itu 4 tim. 4 tim, iya. Ya, itu kita bikin kompetisi dulu di di pembukaan ya. Di pembukaan itu zona penyisihan, setelah masuk 8 besar dan seterusnya kita atur. Dan
tentunya pada saat technical meeting nanti, karena ini kan ujung aturan itu di technical meeting, Betul, Vio. betul. Kami semua panitia menganggap bahwa technical meeting ini adalah puncak dari segala kegiatan untuk membuat satu aturan yang baku yang akan dipergunakan. Karena setelah technical meeting tidak ada lagi nanti yang itu ini. Jadi kita akan buat technical meeting, kita harapkan pelatih, coach, dan manajer tim bisa hadir sendiri. Kita akan membacakan aturan yang sesuai standar PSSI dan FIFA tentunya agar supaya semua paham dan aturan itu yang akan kita pakai nanti di pertandingan. Berarti sudah ada tanggalnya Pak untuk technical meetingnya di tanggal dan bulan berapa? Kita itu 3 hari sebelum 3 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Oke. Agar supaya betul-betul coach, pelatih dan manajer ini bisa kita berdiskusi dalam hal aturan nanti. Oke, berarti akhir bulan Mei Pak ya? Ya, akhir bulan. Insya Allah akhir bulan Mei. Insya Allah sudah rampung juga persiapan dan sebagainya dan sudah ada 32 tim yang telah terdaftar. Sekarang ini baru 28. Jadi saya ajak teman-teman tim untuk ikut ikut mendaftar. Baru 28 tim Pak 28, sampai hari ini ya. Oke, baik, berarti masih tunggu 4 tim. 4 tim tambahan. Tambahan. Oke, baik, berarti dari 28 tim ini dan akan disusul oleh 4 tim lainnya Betul. Pak. Apakah ada kriteria tertentu sebuah tim itu bisa ikut serta dalam turnamen ini? Sebenarnya klub-klub di Makassar itu, Vio, semuanya sudah sesuai kriteria. Semua sudah benar-benar melaksanakan aturan dan regulasi sebuah tim. Nah, makanya kita ukur. Di Makassar ini kan ada beberapa tim barangkali yang memang pembinaannya di atas rata-rata ya. Tetapi saya rasa kalau kita lihat secara menyeluruh, seluruh bisa sudah sesuai memenuhi kriteria. Tinggal nanti kita lihat pembahasannya bagaimana karena 32 tim ini akan berlaga nanti. Ya, nanti juga di technical meeting untuk pembagian pool itu kita atur sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan. Betul, tidak tumpang tindih. Tujuannya apa? Agar supaya setiap tim itu semua bisa percaya diri, ya kan? Jadi kita nanti akan undi sesuai dengan aturan yang sudah kita atur. Begitu kira-kira, Phil. Oke, mengenai batasan usia mungkin Pak, ini kan khususnya mencari bintang muda di Kota Makassar. Apakah ada batasan usia hanya sampai usia sekian yang bisa ikut serta dalam satu tim tersebut atau bagaimana regulasinya? Jadi turnamen sepak bola sekelas Wali Kota Cup ini, Vio, itu sebenarnya tidak ada untuk mengenai batasan umur. Tetapi terbukti dari pengalaman Wali Kota Cup yang sebelumnya, sudah beberapa kali, itu selalu pemain-pemain muda yang tampil. Karena kenapa? Inilah Makassar, ya kan? Begitu banyak pemain, Vio. Ya kan? Klub itu tinggal memilih, tinggal membina. Bagaimana? Jadi kita tidak pernah kehabisan pemain muda. Jadi memang ini umum, tidak ada batasan. Tetapi memang terbukti memang dari wali kota Cup sebelumnya itu rata-rata pemain muda, Vio, yang bertanding ya, berkompetisi. Gitu. Oke, baik. Berarti apakah nanti juga ke depannya dampak yang dihadirkan atau yang diharapkan, Pak, ini para pemain muda bisa tergabung juga dengan tim kebanggaan Sulawesi Selatan, Pak, PSM Makassar. Maksudnya ada peluangkah seperti itu? Mungkin juga menjadi minat bagi para pemain untuk bisa ikut nanti mendaftarkan dirinya. Iya, jadi Vio, ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, Vio, bahwasanya kebetulan jadwal turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2002 ini sama dengan jadwal Piala Dunia barangkali nanti. Nah, tentunya ini kan ada euforia baru ya, ada motivasi sendiri Begitu nonton kejuaraan dunia, mereka juga bertanding tentunya rasa kepercayaan diri dan ingin melihatkan skillnya mereka itu cukup tinggi kan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi memang panitia itu jujur akan mendahulukan tim-tim yang punya pemain pemuda yang bertalenta ya karena kita di sini banyak, Vio, pemain muda yang bagus-bagus ya kan. Cuman kan memang perlu satu ruang, perlu satu turnamen disiapkan. Saya rasa harus sering-sering memang kita buat turnamen ini agar supaya pemain-pemain muda kita itu bisa terus mengasah kemampuannya dengan turnamen. Karena hanya dengan turnamen mereka bisa berkompetisi ya kan, saling melihat kekuatan masing-masing ya kan.
Kira-kira begitu. Oke, berarti adakah clue yang bisa disampaikan dari Pak Pala mengenai bagaimana kemudian kesiapan dari wasitnya Oh atau iya, juga mungkin perangkat pertandingannya, apakah betul. sudah tersertifikasi semua atau seperti apa? Iya, jadi semua perangkat Vio, itu perangkat pertandingan Iya, ya, iya. itu kita semua pakai yang sertifikasi. Wasit pun demikian. Ini wasit juga kan dari Asprof ya, kita minta untuk membantu Iya. wasit. Itu semua perangkat, termasuk inspektur pertandingan TIP-nya nanti juga yang bersertifikasi, agar supaya benar-benar apa yang kita harapkan bahwasanya pertandingan ini benar-benar menjunjung tinggi sportivitas itu akan terlaksana, benar-benar fair play. Karena seluruh panitia itu tidak ada yang berhubungan langsung sama tim, Vio. Kami nggak mau. Kenapa? Agar supaya fair play benar-benar Iya, bisa adil, terlaksana Pak, ya. Itu kan karena terkadang kan Vio, pemain muda itu berkecil hati kalau ada hal-hal yang tidak sesuai aturan yang ada di lapangan. Nah, inilah yang kita minimalisir dengan memakai perangkat pertandingan yang betul-betul profesional, yang benar-benar menjunjung fair play di lapangan. Gitu Berarti kira-kira. keadilan yang kemudian Iya. diutamakan gitu Iya, Pak ya. kira-kira Sistem pertandingannya ini apakah ini kan berlangsung selama Sebulan. sebulan Iya, ya, 30 hari kurang lebih. Apakah ini menggunakan sistem liga, gugur, kombinasi atau seperti apa? Kombinasi. Oke. Jadi penyisian kita Penyisian dulu kompetisi, dari tanggal baru- berapa ya, sampai tanggal berapa gitu Pak sistem ya? gugur. Itu yang jelas itu seluruhnya itu Vio memakan 32 hari Oh, sampai final. oke. Pada saat semifinal itu break 1 hari, besoknya final. Karena ini kan juara yang kita ini Vio yang kita cari adalah juara 1, 2, juara 3 itu juara 3 bersama. Agar supaya tim-tim ini yang masuk semifinal Iya, itu juga mendapat bisa naik ke podium untuk untuk bisa menerima trofi dan medali. Ya, gitu kira-kira Vio. Juga ada top score, ada best player, ada the best keeper, the best coach ya, terbaik tim fair play. Itu semua kita lihat dan barometer ukuran itu semua kan nanti ada orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar profesional yang menilai semua itu. Yang sudah direkrut, Bukan kami Pak, ya? panitia yang menilai. Ada kita pakai orang-orang yang betul paham bola, mengerti bola untuk semua memberikan penilaian. Termasuk dari media nanti kita ikutkan. Karena kan media juga lebih paham, lebih tahu secara menyeluruh ya mengenai itu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti memang banyak elemen yang terlibat. Ya, banyak. Mungkin juga ini dalam rangka event turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 tidak menutup kemungkinan juga ada perputaran ekonomi nih Pak ya. Pastinya. Mengenai UMKM, bagaimana keterlibatan dari teman-teman jelas, UMKM? Vio. Karena ini turnamen kan sport and entertain. Oke. Artinya berolahraga, ada juga unsur entertain di situ. Entertain dalam arti apa? Ya kita akan ada UMKM. Kita rencana pasang 20 booth di lapangan Telkom karena lahan yang begitu besar. Kita membuat akan beberapa booth di situ yang bisa datang, bisa ada merchandise, mau belanja apa, makanan, UMKM bisa gabung di situ nanti. Dan kemarin Vio, kita sudah deal dengan pihak pengelola Telkom untuk hal itu dan mereka menyetujui. Nah inilah yang membuat beda barangkali Vio dengan dengan Wali Kota Cup sebelumnya. Bahwasanya kali ini kita membuat konsep yang benar-benar membuat agar Wali Kota Cup 2006 ini beda gitu lah. Begitu kira-kira. Beda mungkin dari segi ada perputaran ekonomi pasti ya. Tadi juga dari segi kemudian keterlibatan media juga diundang dengan masif Pak. Artinya informasi yang dibagikan bisa masif bahkan bukan untuk skala Makassar saja, tapi bisa kemudian dibaca atau juga disaksikan oleh seluruh Indonesia gitu Betul, Pak. itu dia. Kita inginkan Indonesia tahu. Ini ada suatu event di Makassar yang namanya turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026. Itu yang kami harapkan agar semua Indonesia bisa melihat bahwa Makassar bisa tonji. Iya kan begitu ya. Ya sesuai tagline-nya Pak ya, Makassar bisa tonji. Baik, tapi bagi Pak Pala mungkin secara personal ya, arti sepak bola mungkin di luar tadi dari kisahnya Pak Pala sejak SMP sudah bergelut juga, hobi juga bermain sepak bola. Artinya atau juga mungkin bagi Pak Pala ada sosok inspirasi dong dari dunia sepak bola yang hingga saat ini mungkin masih menjadi idolanya. Ada dari siapa nih Pak tokohnya? Saya ini selain penikmat bola kan, saya bukan pemerhati, penikmat bola. Iya, saya penikmat bola. Saya dulu pemain bola juga, tapi tidak prestasi bagaimana, hanya hobi saja. Tetapi tentunya saya juga punya idola. Saya rasa seluruh Makassar dan mungkin Indonesia, idola tetap the legend kita,
Pak Ramang. Pak Ramang Iya, kira-kira begitu ya. Dan ini mungkin juga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda, ya mungkin yang sering berlatih Pak, tapi belum ada wadahnya. Nah makanya ini panggilan untuk seluruh tim, khususnya yang ada di Kota Makassar, ataupun juga ada peluang bagi tim-tim lainnya yang ada di luar Sulawesi, Makassar maksudnya, betul, bisa ikut mendaftarkan diri. Bagi closing statementnya dari Pak Pahala mungkin untuk mengajak serta seluruh tim, khususnya 4 tim lagi yang dibutuhkan untuk mengikut serta dalam turnamen Wali Kota Cup 2026. Seperti apa Pak yang ingin jadi saya mengajak kepada tim-tim yang ada di Makassar, ayo kita daftar di turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 ini, agar supaya kegiatan ini bisa berjalan meriah dan tentunya tim-tim Makassar itu bisa berlaga dengan kompetisi yang benar-benar fair play. Saya mengajak juga kepada seluruh masyarakat Makassar untuk mari datang ke lapangan Telkom tanggal 1 sampai 30 Juni untuk menyaksikan tim-tim kebanggaan Kota Makassar berlaga di event yang bergengsi, turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026. Oke, baik Pak. Berarti untuk informasi lebih lengkapnya, jika Tribuners ada yang kemudian mau mewakili timnya untuk mendaftar Pak, bisa hubungi ke kontak atau sosial media apa mungkin Pak? Ya, jadi dari segi pendaftaran juga kita beda ini. Kita pendaftarannya online. Online? Ya, jadi pendaftaran itu online setelah masuk terdata di panitia kami, seksi pendaftaran, itu nanti kami undang untuk verifikasi berkas. Karena nanti setiap tim itu memasukkan berkas fotonya, namanya, agar supaya benar-benar tim ini diverifikasi secara ketat agar supaya pemain yang berlaga itu tidak sembarangan ya. Artinya bukan tidak sembarangan dalam arti apa? Artinya terdata di panitia. Karena kita tidak ingin agar supaya nanti pemain itu tidak terdata, karena tentunya kan setiap tim ingin juga mengirim pemain yang berkelas ya, yang bagus. Nah itu nanti kita verifikasi di situ. Kira-kira begitu. Berarti teman-teman bisa hubungi ke nomor WA kah Pak, atau media sosial atau website? Media sosial, ada website juga, ada media sosial juga. Ini informasinya, publikasinya kita ada melalui TikTok, ada melalui FB, Instagram, media, semua media kita pakai, Vio. Tujuannya apa? Agar supaya gaungnya ini lebih meriah. Tim-tim yang ingin mendaftar silakan, mau manual juga sistem manual silakan, mau sistem online juga silakan. Ya. Berarti kalau manual bisa datang ke mana Pak? Bisa datang ke Sekretariat Panitia Pelaksana di Jalan Sungai Cendelara nomor 32 Makassar. Panitia 24 jam di sana. Asik. Berarti kita menunggu lagi Pak 4 tim lainnya untuk bisa mendaftarkan diri. Berarti selebihnya jika Tribuners yang ingin mendaftar secara online bisa melalui sosial media, tadi sudah disebutkan ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Cukup dengan mengetikkan turnamen Wali Kota Cup 2026 Pak ya. Baik. Dan yang paling penting adalah ada hadiah menanti Pak ya, sebesar ratusan juta rupiah. Nah ini belum yang kita jangan bahas. Lupa di spill Pak. Ini yang juga menjadi pemantik buat teman-teman bisa mendaftar. Jadi memang kali ini hadiahnya cukup besar, Vio. Kita budgetkan itu 200 juta untuk juara pertama sampai the best player itu dan lain-lain. Kenapa kita membuat hadiah yang besar? Tentunya karena ini selain trofi ya, trofi dan lain-lain, agar supaya antusias tim untuk berlaga itu tinggi, dan juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Kira-kira begitu. Baik, berarti untuk hadiah yang disiapkan sebesar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Wah, tidak kaleng-kaleng Pak ya. Dari apa yang kemudian sudah direncanakan, kemudian nanti akan memberikan output juga kepada para talenta-talenta muda yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, untuk bisa kemudian juga berpulang mungkin nantinya bergabung dengan tim kebanggaan. Itu dia. Itu yang paling penting. Betul Pak. Ada pengalaman dan juga istilahnya jam terbang Pak. Terima kasih banyak Pak Pahala. Sama-sama Vio, saya terima kasih juga ya. Buat Tribun Timur dan juga Tribuners yang betul-betul saya salut benar sama Tribuners, luar biasa ya.
Ya, terima kasih banyak Pak. Terima Sehat, kasih. sukses selalu. Selamat, Dan tentunya sama-sama. kita berharap juga dengan adanya informasi yang kita bagikan di siang hari ini, tentu bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi khusus bagi seluruh kaum-kaum pencinta sepak bola, itu Pak dia. ya, untuk bisa Ya. langsung datang dan Ya. juga memeriahkan nanti Betul, turnamen sepak bola Wali Kota Wali Kota Cup Cup 2026 ya. yang akan berlangsung di lapangan Telkom Kota Telkom, Makassar. betul. Ya, dan yang paling penting adalah kita berharap juga setelah adanya event seperti ini, Pak, walaupun sudah menjadi agenda tahunan, ini tetap bisa menjadi dan juga membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik dan pastinya memberi jalan bagi talenta-talenta muda yang ada di Kota Makassar. Ya, inilah tempatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Pala. Terima kasih Vio, terima kasih Tribun Timur. Sukses selalu buat Pak Pala juga dan seluruh panitia pelaksana. Terima kasih Vio. Tetap menjalankan aktivitasnya untuk menyongsong turnamen sepak bola di tahun 2026 ini. Semoga sukses Pak ya. Amin. Terima kasih semua apa yang sudah direncanakan. Terima kasih. Terima kasih juga buat Tribuners yang tentunya setia menyaksikan program Ngobrol Virtual kita edisi Jumat hari ini. Dan buruan bagi Tribuners yang mungkin punya teman atau juga bahkan selaku pemain di satu tim yang belum mendaftar untuk mengikuti turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026, segera daftarkan. Tadi untuk secara manual bisa langsung datang ke Jalan Sungai Cendrana, Pak ya. Iya, itu panitia ada di lokasi selama 24 jam lamanya, Pak ya. 24 jam. Oke, dan selebihnya mungkin bagi Tribuners yang ada di daerah ataupun juga di wilayah lainnya bisa mendaftar secara online. Karena tentunya ada seleksi juga yang diberlakukan oleh tim pelaksana. Oke, untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Pak Pala dan juga tim pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.